bayangkan. Hari ini pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasih tidak boleh sembarangan. Jaga hidup ini kudus untuk Tuhan. Tuhan sedang mengatur kamu punya masa depan. Tuhan akan jam 3 tepat. Jam 3 tepat, tapi kita datang jam berapa? Jam 5. Tidak boleh begitu. Tuhan sedang menyediakan berkat yang besar. Anak Tuhan, besok Tuhan mau kasih yang besar. Kau datang untuk melayani Tuhan jam 3. Besok kalau bupati bilang anak ke rumah jam 2, kau jalan sebelum jam 2 kah atau sudah lewat atau jalan? Dapat, itu harap. Mari kita bersatu dalam doa. Nah Tuhan, seperti roh saya yang rindu, kami hari ini merindukan lawatan dan juga berkat melalui pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu sebagai alat yang tidak sanggup, tidak mampu untuk menyampaikan firman-Mu yang hidup, yang kudus, yang terkandung kata-kata dari Allah yang kudus itu. Itulah sebabnya Tuhan pakai hamba sebagai alat-Mu untuk menyambung lidah dan menyampaikan kepada pemuda-pemudi, anak-anak Tuhan yang luar biasa hari ini sudah berkumpul. Tuhan memberkati kami semua. Waktu pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir, kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Mari kita beri aplaus untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ini pemuda tapi macam mengantuk, loyo-loyo, macam ada beban berat yang kita pikul datang. Jadi saya bingung juga. Saya mau bilang pemuda kah Bapak Ibu Bapak Ibu tuh lebih semangat lagi. Kau datang sebelum jam 9. Iya, pemudi satu silakan masuk. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini pemuda-pemudi kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini dengan tema yang luar biasa yang telah ditaruh oleh pengurus pemuda, persembahan yang benar. Dalam bahasa Inggrisnya itu ala ke opuratinum bosito. Jadi kita sama-sama akan belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kita intinya adalah Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat yang ada di Roma untuk mengingatkan mereka bahwa persembahan yang kudus, yang hidup dan menyenangkan hati Tuhan adalah mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup dan kudus, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari ini pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kamu datang karena kamu sadar bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Tubuh kita ini telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kita milik Tuhan, bukan saya milik saya sendiri, tidak. Jadi saya mau jalan semaunya, tidak. Pemudi juga, kamu punya tubuh hidup ini bukan milik kamu, tapi milik Tuhan. Kalau itu sudah bilang. Kita sudah dibeli dan harga kita telah lunas dibayar. Itulah sebabnya jangan kamu menjadi hamba manusia. Yang berikut bilang apa? Itulah sebabnya muliakanlah Allah dengan apa? Dengan tubuhmu. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Berarti tubuh kita ini milik Tuhan dan Tuhan bersemayam di dalam tubuh kita ini. Dan kita harus menjaga tubuh kita ini kudus, suci, supaya Tuhan berkenan hadir untuk memakai kita sebagai alat Tuhan. Ada amin? Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sudah percaya Yesus. Yesus sudah datang. Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah membeli kita. Dan harga telah lunas dibayar. Kita bukan kita belum dibayar, tidak. Kita sudah lunas dibayar. Dan harga itu sudah tidak ada hutang lagi seperti itu. Tapi hari ini karena tindakan kita
karena kelakuan kita, karena ego kita, menjauhi Tuhan, memberikan kesempatan keinginan gaji lebih, memberikan kesempatan kemauan-kemauan yang bagus, yang tidak mau mengikuti aturan perintah Tuhan, akhirnya kita menjauhi anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan berikan keselamatan ini. Yesus sudah mati dan bangkit. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus bilang apa? Sudah selesai. Apa yang belum selesai? Tidak ada. Sekarang tugas pemuda-pemudi dan saya, kita punya hidup ini, kita sudah persembahkan untuk Tuhan atau tidak? Tubuh kita ini kita sudah sadar atau tidak? Ini rumah Tuhan, ini tempat Roh Kudus bersemayam, Roh Kudus sedang ada di dalam saya. Bagaimana saya jaga dia supaya Roh Kudus itu berperkara atas hidup saya dan saya melayani Tuhan, menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Tadi kita belajar banyak tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kebenaran yang Tuhan kasih itu seperti hari ini. Pemuda-pemudi datang sadar kalau hari ini ibadah. Kamu datang dengan sukacita memuji Tuhan, ikut ibadah. Tapi Roh Kudus yang Tuhan kasih atas pemuda-pemudi dan saya, yang lain belum memiliki, bagaimana? Kamu dalam segala kesibukan. Kemarin itu kita kegiatan di mana? Di Stakil, toh? Di Stakil itu dari pagi sampai malam. Tadi ibadah dari pagi sampai jam 12:30 baru kita pulang. Tapi apa? Dari segala kecapean, segala kemalasan, segala macam persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan, tapi kita yakin, kita percaya sudah mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan. Jadi walaupun detik saja, menit saja, ingat hari ini ada ibadah pemuda. Akhirnya kamu datang. Itu luar biasa. Itu ada Roh Kudus, roh kebenaran itu ada di dalam diri kita. Amin. Kalau tidak ada, tidak mungkin kamu datang. Sekarang kamu teman-teman yang di luar itu coba lihat. Mereka jalan saja, tidak tahu hari ini hari apa. Hari ini jadwal ke Antoni sudah buat, hari Minggu jam 3 ada ibadah pemuda. Tapi apa? Mereka tahu tapi tidak memperdulikan hal itu. Karena roh kebenaran yang Tuhan kasih, kita punya hidup ini belum kita benar-benar persembahkan untuk Tuhan. Mari adik. Tuhan sudah mempersembahkan, merendahkan diri, dia yang tidak bersalah, dia sudah memikul dosa kita, dia sudah mati di atas kayu salib, dan dengan kekudusannya, kesuciannya 100% Allah, 100% manusia, dia tidak berdosa sekalipun, tapi dia angkat seperti sampah yang kita taruh di tempat sampah itu, suruh kasih bersih seperti itu. Dia datang, dia merendahkan diri, kita punya dosa ini, dia pikul bawa naik ke atas kayu salib, di atas kayu salib dengan darahnya, dia kasih bersih, dan kita sekarang bebas hari ini. Hari ini pemuda-pemudi tidak mungkin ada di Jayapura, tidak mungkin terbang ke Jakarta, tidak mungkin terbang ke Nabire, tidak mungkin terbang ke luar negeri. Yang ke luar negeri ada yang pernah ke sana? Mungkin tidak ada ya? Nah, pernah lihat di TV, teman-teman mahasiswa lain sudah ikut program dari pemerintah, ini terbang ke sana. Itu semua karena karya Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, Yesus tidak merendahkan diri, kita tidak mungkin ada hari ini. Ada amin? Yesus sudah merendahkan diri. Yesus sudah memberi contoh yang baik. Hari ini tugas saya dan pemuda-pemudi bagaimana kita mengikuti teladan yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah kasih. Kita ini manusia tidak ada apa-apanya. Yesus yang raja, segala raja, yang berkuasa atas langit dan bumi, yang berhak, tapi dia bilang, demi mengasihi Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan saya, dia sudah datang. Hari ini ingat bahwa kita punya tubuh adalah milik Tuhan. Kita punya semua yang hari ini kita miliki. Hari ini saya punya mobil, hari ini saya punya motor, hari ini saya punya HP, hari ini saya punya uang di bank berapa, hari ini saya punya harta, rumah bagus, semuanya dikasih oleh siapa? Tuhan Yesus. Semua itu akan tinggal begitu. Semua itu akan diwarisi oleh keluarga kita. Kalau saya sudah punya anak, bersyukur. Saya punya usaha, saya punya anak yang akan ini begitu. Kalau tidak punya anak, berarti saya punya adik ada begitu. Dia yang akan melanjutkan. Begitu. Jadi jangan terlalu cinta barang-barang yang ada di dunia ini.
Jangan terlalu pikir, usaha saja saya nanti bagaimana, sapu uang di ATM berkurang nanti bagaimana, sapu motor rusak nanti saya pikir bagaimana, sapu HP rusak nanti saya perbaiki bagaimana. Tapi hari ini saya mau ingatkan bahwa itu semua adalah hal yang sia-sia. Itu semua dari turun-temurun moyang kita. Coba lihat Gunung Siklop ini. Moyang kita sudah lihat itu, Gunung Siklop ini masih ada. Dan mereka sudah meninggal, tapi masih ada terus. Sama juga. Hari ini kita lihat, nanti kita sudah tidak ada. Generasi berikut akan lihat Gunung Siklop masih ada. Apa yang kita miliki, begitu juga nanti orang lain mewarisi. Jadi jangan terlalu berharap pada kekayaan kita. Dunia menjamin banyak kenyamanan, tapi itu tidak menjamin untuk kita hidup kekal. Yang menjamin adalah siapa? Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Jadi inti untuk ibadah hari ini adalah bagaimana kita mempersembahkan apa? Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Yang kudus. Jadi kudus dan hidup di dalam Tuhan kita mempersembahkan. Dulu itu di perjanjian lama itu orang mau mempersembahkan persembahan penghapus dosa itu mereka potong binatang seperti domba, sapi, mempersembahkan, serahkan kepada imam-imam. Kita tidak bisa masuk sembarang di bait Allah. Di situ Allah bersemayam. Jadi orang-orang sembarang tidak bisa masuk. Orang berdosa masuk langsung mati. Jadi Tuhan sudah memberikan mandat kepada 12 suku. Jadi suku Lewi itu dikhususkan untuk menjaga rumah Tuhan. Mereka tidak punya tanah, mereka tidak punya harta, mereka tidak bikin apa-apa. Mereka hanya khusus menjaga rumah Tuhan. Jadi 11 suku ini berkembang dan mereka mempersembahkan persembahan mereka bawa kepada ke satu suku ini, yaitu suku Lewi. Jadi mereka masuk mempersembahkan. Itu sebagai gambaran bagaimana Yesus akan datang mempersembahkan hidupnya dan mati di atas kayu salib membebaskan kita. Tirai yang pada waktu Yesus bilang sudah selesai mati di atas kayu salib, baru ada film kutipan, ada tirai terbelah itu tanda anugerah bahwa siapa saja orang berdosa, orang yang tidak dipandang, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan bisa menghadap Tuhan di mana saja. Hari ini kita masuk gereja. Pada waktu itu tidak bisa, baik rumah Allah tidak bisa masuk orang sembarang. Jadi hanya orang-orang tertentu yang masuk menghadap Tuhan, yaitu imam-imam. Hari ini kita bersyukur karena anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita bisa ada, kita bisa memuji Tuhan di mana tempat. Coba perhatikan, setiap latar belakang dalam firman Tuhan, perkembangan Injil itu orang-orang berkumpul di Yerusalem saja. Kenapa? Karena pada waktu itu Tuhan hanya hadir di situ, tidak sembarang tempat. Di bait rumah Allah itu saja. Jadi mereka datang menyembah Dia itu di situ seperti itu. Jadi mereka menyembah dan mempersembahkan korban persembahan itu. Dan yang melaksanakannya adalah suku Lewi. Itulah sebabnya hari ini kita bersyukur kita telah diselamatkan. Jadi tubuh pemuda-pemudi dan saya adalah milik Tuhan Yesus. Jadi jaga kekudusan hidup. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan, jangan bermain-main. Tubuh Anda dan saya adalah milik Tuhan. Bagaimana kita menjaga itu dengan baik-baik. Jaga dengan baik, jangan sembarang-sembarang. Kita sudah milik orang lain, yaitu milik Tuhan. Kita ada di sini sebagai titipan. Kita akan pergi kemana? Ke surga. Jangan bilang hanya orang Jawa yang pendatang. Kamu datang bikin usaha, kita tanah, kita orang asli, kita yang di sini dan di situ. Tidak ada. Firman Tuhan bilang kita sama saja orang asli. Kita akan pergi ke surga. Jadi bagaimana caranya kita sama-sama menyikapi keadaan kita dan kembali lagi kepada firman Tuhan. Ada amin? Jadi kembali kepada Alkitab. Kita mengikuti perintah firman Tuhan. Apa yang kita miliki tadi sudah cerita itu, lakukanlah, ikutilah perintah Tuhan. Tuhan bilang setelah kita terima Yesus, terima Roh Kudus, Tuhan bilang hukum utama yang ada di dalam perjanjian lama itu ada 10, tapi dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menyimpulkan semua itu dengan 2 hukum saja, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama
Ya, hanya itu saja. Jadi apapun yang kita miliki, jangan memikirkan diri sendiri. Apapun yang Anda miliki, yang lain membutuhkan, berikan kalau ada dua. Dengan itu kita akan dapat upah di surga. Karena kita sudah memiliki Yesus. Yesus sebagai juru selamat pribadi. Yesus adalah jalan. Dan kita sudah terima Dia, Roh Kudus sudah ada di dalam kita, dan kita akan dituntun, dipimpin. Pasti kita akan membedakan manakah yang baik dan yang jahat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini ayat yang ke-3 sampai 5. 3 sampai 5 itu firman Tuhan bilang berdasarkan kasih karunia. Iya, ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi Paulus mengambil ilustrasi yang luar biasa pada tubuh manusia. Coba bayangkan, pemuda-pemudi hari ini mata bisa jadi kaki kan tidak? Hah? Tidak bisa. Coba bayangkan, tangan ini bisa jadi telinga kan tidak? Tidak bisa. Jadi istilah keren yang hari ini kita bilang main lain, latihan lain, seperti itu. Jadi Tuhan kasih masing-masing kita ini karunia berbeda-beda. Jadi hari ini saya lihat pemuda-pemudi punya karunia luar biasa. Seperti Kak Antoni punya karunia main musik. Seperti Kakak Sokar punya karunia main musik juga. Selain itu punya karunia apa lagi. Jadi Tuhan kasih ada karunia 2, 3, ada yang 1. Jadi karunia ini bagaimana caranya kita mengolah. Olah karunia masing-masing. Adik-adik ini punya karunia luar biasa. Jadi coba tunjukkan begitu. Ketika ada momen, ada kesempatan kamu berdiri, ada yang pintar main bola, itu karunia. Jadi tunjukkan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan main bola sudah sombong baru nanti besok-besok sudah hancur. Itu namanya orang yang sombongkan diri. Jadi merendahkan diri, kembangkan karunia yang Tuhan sudah kasih. Maka Tuhan akan bawa naik terus. Kita orang Papua banyak bakat, banyak talenta yang Tuhan kasih, tapi kita tidak gunakan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya kita hancur dalam pertengahan jalan. Di hari ini seperti Paulus mengambil contoh karunia seperti tubuh kita. Jadi Tuhan kasih karunia untuk Anda memberi. Itu di bawah terakhir kesimpulan dia bilang itu, jika karunia untuk melayani, baiklah melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika apalagi karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Apalagi pokoknya dan lain-lain. Jadi kesempatan ini pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi, kita mulai kembangkan karunia yang Tuhan sudah kasih. Terus melayani, terus melakukan kebaikan, terus menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang di tengah kegelapan. Ketika kita melayani mengandalkan Tuhan, orang lain dari jauh datang, saya sudah tahu bahwa itu anak Tuhan. Ketika Anda berdiri sedang memimpin, cara orang dipakai Tuhan saat memimpin beda sekali dengan orang yang tidak dipakai Tuhan. Seperti itu. Jadi hari ini karunia yang Tuhan kasih, jika tangan gunakan tangan, jika mulut gunakan mulut, jika telinga gunakan telinga, jika mata gunakan mata, jika kaki gunakan kaki. Untuk kita melayani siapa? Melayani siapa? Melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan, tapi bayangkan yang luar biasanya kita kalau pikir secara logika saja. Tuhan bilang kamu melayani saya. Dan kita melayani, ada 2 berkat yang luar biasa. Jadi kita melayani Tuhan, mempersembahkan tubuh, dan kita mengembangkan karunia yang Tuhan kasih. Setelah itu Tuhan tidak dapat apa-apa, tapi Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa untuk kita. Itu yang luar biasa. Ada amin? Bayangkan, orang mengikuti Yesus hari ini menjadi pemimpin, tidak di luar dari gereja. Itu yang selalu saya setiap renungan ke pemuda, terus itu selalu sampaikan ini, motivasi ini, mohon untuk kita ikuti. Pendeta besar Lepius yang datang melayani di sini, dia di dalam Tuhan, menjaga kekudusan hidup, dia itu luar biasa. Dia punya kesaksian hidup, selalu dia sampaikan itu. Itu bayangkan. Hari ini pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasih tidak boleh sembarangan. Jaga hidup ini kudus untuk Tuhan. Tuhan sedang mengatur kamu punya masa depan. Tuhan akan kasih 2 berkat tadi itu adalah 1, selama sebelum Yesus datang, kita mengikuti perintah Tuhan, mendengar, melakukan, kamu akan jadi pemimpin. Ada amin?
kamu akan dibawa terus, dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang berikut, berkat yang kedua adalah kita akan menerima mahkota di surga. Itu yang luar biasa. Jadi pada kesempatan ini pemuda-pemudi jangan lengah. Hari ini jam berapa? Ini jadwal jam berapa kalau ibadah? Ibadah jam berapa? Di jadwal? Kapan tuh? Jam 3. Jam 3 tepat. Jam 3 tepat, tapi kita datang jam berapa? Jam 5. Tidak boleh begitu. Tuhan sedang menyediakan berkat yang besar. Oh anak Tuhan, besok Tuhan mau kasih yang besar. Kau datang untuk melayani Tuhan jam 3. Besok kalau bupati bilang anak ke rumah jam 2. Kau jalan sebelum jam 2 kah atau sudah lewat terus jalan? Dapat. Oh itu harap dia akan dapat Tuhan 50 kah? Atasan proposal itu dia akan jawab. Tapi datang untuk Tuhan yang punya berkat luar biasa ini saja sudah. Tuhan senangkan tidak? Hari ini pemuda-pemudi ikuti jadwal. Kalau jam 3 datang sebelum jam 3. Kamu akan diberkati Tuhan. Kamu akan tahu, lihat bagaimana Tuhan bekerja. Amin. Kamu melayani Tuhan apa adanya. Tuhan akan bawa kamu. Yunus, Bapak Nesto, Bapak Agus, mereka ini dulu mati-matian melayani Tuhan. Makanya Tuhan menyediakan berkat untuk orang jadi pemimpin. Orang kalau santai-santai tidak akan jadi pemimpin. Amin. Kembali ke sini. Di sini di gereja kamu akan menjadi pemimpin. Itu saja, terima kasih. Terlalu banyak motivasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sebagai tapalan nanti di sini Roma pasal 12 ayat 1. Di situ bagian B 12 ayat 1, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.